Bang Suma habis syahadat kita pantau lagi. Siap. Iya Gurunda, ini temen aku juga Gurunda, dia dari NTT juga, sama dari aku. Cuma aku kan dari Katolik ke Mualaf gitu. Ini dari NTT Allahu juga Gurunda. Akbar, Masya Allah. Iya. Ya Aku syukur izin dulu ya Alhamdulillah. Gurunda ya. Baik, Semuanya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu Ustaz Salif, habis itu sahabat kita yang mau Alif ada syahadat di atas. sudah datang. Ya, assalamualaikum Terus Bang warahmatullahi Dah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini yang mau syahadat atas nama siapa? Yang aku bukan dia itu, Bang Gurunda. Silakan, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku bukan kamu. Saya Anthony. Antoni. Masya Allah. Salam kenal Bang. Salam kenal. Bang, yang dibawa tolong dong, yang dibawa jangan kasih saya gift, mohon. Iya. Teman-teman yang di bawah mohon Karena saya didengarkan. bukan mengharapkan gift, saya mengharapkan doanya. Itu aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mungkin sebelum kita proses syahadat, karena saya baru kenal dengan Bang Antoni ini. Awalnya dari Protestan ya? Protestan yang mana? Dari Protestan gitu. Protestan atau apa ini? Tadi Protestan. Masya Allah. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah bulat niatnya untuk syahadat? Bulat, dan saya menemukan kebenaran itu dalam Islam. Selama 4 tahun saya mencari kebenaran di dalam beberapa agama. Ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, termasuk di Hindu, Buddha, bahkan pernah menjadi ateis. Allahu Tapi Akbar. tidak pernah Masya Allah. menemukan kebenaran. Justru saya menemukan kebenaran itu dalam Islam, yang dimana saya jatuh cinta sama Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Tolong dong yang teman-teman dibawa, tolong dong jangan stop gift-nya. Iya. Jadi selama masa pencarian itu titik konsentrasinya ke Al-Quran ya? Iya, saya awalnya itu penasaran. Sebenarnya apa sih dalam Islam ini? Jadi saya penasaran gitu. Jadi saya penasaran, saya coba beli Al-Quran, tafsiran, dan sampai sekarang saya itu hanya modal terjemahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Artinya tidak diragukan lagi sahabat-sahabat. Identitasnya sudah diserahkan untuk kita buatkan sertifikat. Kalau untuk identitas Bang, saya sudah sampaikan tadi kepada Bang Singa Allah. Mungkin dia bisa sampaikan itu. Oh ya baik, nanti diserahkan ke ketua kita untuk dibuatkan sertifikat mualaf sebagai legalitas hukum bahwa saudara kita ini sudah berpindah ke agama Islam. Mungkin kita langsung proses syahadat ya. Boleh Bang, boleh. Mau buka kamera atau gimana nih teman-teman? Saya untuk kamera, saya sudah jelaskan alasannya semua tadi, alasannya kepada Bang Singa. Baik. Oke, kita langsung berarti sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir saudara kita yang akan mempersaksikan dirinya di hadapan Allah, dan kita menjadi saksi kemudian bahwa beliau menyatakan memeluk ajaran agama Islam dalam proses panjang beliau mencari kebenaran itu dan finalnya sampai kepada Al-Quranul Karim. Baik saudara Antoni, mohon ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah
ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Muhammadan. Sebelumnya Bang, saya maaf sekali untuk menyebut nama ini, sulit sekali bagi saya, berat rasanya. Masya Allah. Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sahabatku, meskipun dari hari-hari kemarin sebenarnya antum sudah menjadi seorang Islam, tapi pada kesempatan ini disaksikan oleh banyak orang dari saudara-saudara kita, ada pun juga dari Kristiani yang menyaksikan di bawah bahwa saudara Antoni benar-benar ikhlas, ridha, meninggalkan agama lama menuju kepada agama damai sejahtera, yaitu Islam, dinul Islam. Untuk itu kami meminta sebagai pertanggungjawaban ya kepada negara dan juga kepada umat terkait dengan proses persyahadatan ini, maka untuk kali ini saya pun minta saudara Antoni mengikuti saya, boleh ya? Boleh Bang, boleh. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir bergema sahabat-sahabat sekalian, menyambut saudara-saudara kita ini untuk memeluk agama Islam. Ya Allah ya Karim. Selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan sahabat kita ini, kiranya beliau istiqomah. Saya titip doakan beliau, mudah-mudahan ada keturunan beliau yang kelak akan menjadi ulama besar di negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Silakan Dinda Alif. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Gurunda, terima kasih dan para guru semua yang ada di sini. Sebelum kita memulai doa, mohon izin dulu ya, Bang Aku. Kita tahu beberapa hal. Pertama, apakah Bang Aku sudah berumah tangga? Halo? Ya, sudah berumah tangga ya? Belum, masih muda. Belum. Masih bujang. Oke, baik. Iya. Kalau ini perlu kita ketahui agar kita nanti sisipkan di dalam doa. Ya, ketika masih sendiri, apakah kedua orang tua atau saudara, adik, kakak masih non Muslim atau sudah Muslim? Masih non Muslim. Dan dalam ketika saya mencari kebenaran itu, penghalang yang nyata bagi saya adalah orang tua saya. Masya Allah. Itu penghalang yang nyata. Baik, tentu Bang Aku juga berharap mereka juga menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikuti jejaknya ya. Amin. Nah, baik, di momen ini kita berdoa bersama, memohon bermunajat kepada Allah agar sekiranya di antara keluarga kita, adik, kakak, siapapun mereka juga turut menerima kebenaran Islam, dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya gitu. Saya menyebut nama siapa ya? Pak Antoni ya? Iya, Antoni saja dong. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, mari kita sama-sama ya doa aminkan, karena amin itu wa anna kadalik, aku seperti apa yang dia ucapkan. Jadi fokus aminkan dan semua saudara-saudara kami. Bang Abi Sutra juga kayaknya feedback noise.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, warhamna, 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 wahdina, 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 wa'afina, 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 warzuqna, warzuqna, warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, terutama dosa dari kemusyrikan ya Allah. Berikanlah ya Allah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, juga kepada keluarga kami ya Allah, dan kepada seluruh saudara-saudara kami ya Allah. Wahdina, wahdina, wahdina. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, juga berikanlah petunjuk kepada seluruh saudara kami ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut hidayah yang ada dalam hati kami ya Allah, dan lembutkanlah ya Allah, lembutkan ya Allah, lembutkan hati-hati saudara kami ya Allah, yang mereka belum menerima kebenaran Islam ya Allah, terutama ya Allah di antara kami ya Allah, di antara saudara kami, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ini ya Allah, saudara Antoni ya Allah, dari antara keluarganya yang sampai detik ini belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Kami bermunajat kepadamu pada malam hari ini ya Allah, semoga mereka segera menyusul menerima kebenaran Islam ini ya Allah, dimudahkan, dilembutkan hatinya, dimudahkan lisannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga mereka semua menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang sejati ya Allah, sehingga Pak Antoni bisa masuk surga ke jannah-Mu ya Allah, bersama dengan keluarga-keluarga tercintanya ya Allah, tidak terpisah mereka ya Allah. Dan juga ya Allah, tetapkan hidayah kepada seluruh saudara kami ya Allah, yang sudah mukmin ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah keturunan ya Allah, keturunan yang soleh-soleh ya Allah, minal ulama ila amilin, dari antara para ulama dan orang yang mengamalkan ilmu agamamu ya Allah. Dan kami berharap ya Allah, saudara kita yang sudah teguh hatinya menerima iman, saudara Antoni ya Allah, mereka juga diberikan keturunan, diberikan keluarga yang akan mengamalkan syariat-Mu ya Allah, dijadikan seorang ulama, alim ulama yang sehingga menegakkan syariat-Mu ya Allah di muka bumi ini ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah Pak Antoni, Anda malam ini detik ini sudah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anda sudah menjadi seorang mukmin. Anda sudah menjadi seorang muslim. Perintah di dalam Al-Quran ketika Anda menjadi seorang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Lakukan apa yang menjadi perintah dari Allah, suatu kewajiban. Lakukan apa yang dilarang oleh Allah, jauhi yang sifatnya haram, hindari, sifatnya kewajiban, jalankan.
karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban Anda sebagai seorang mukmin. Ya, perintahnya di dalam Al-Qur'an ada, dan juga ya kami tidak akan bosan, ini sebuah nasihat juga buat saudara kita yang baru mualaf, bahwa orang baru mualaf itu akan mengalami ujian dan cobaan, namun Allah juga kabarkan, berikan solusinya. Jadi manusia tidak akan dibiarkan begitu saja, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, ketika dia berkata sudah beriman, Allah akan berikan ujian kepadanya, karena memang sudah banyak orang melalui ujian-ujian itu, orang-orang terdahulu. Ujian itu akan datang, namun ingat bahwa Allah juga berikan solusinya. Satu kesulitan, dua kemudahan. Kuncinya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, takutnya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan, Allah akan berikan solusinya, bahkan Allah berikan jalan keluar dari jalur yang tidak terduga. Ya, itulah solusi dari Allah yang Allah tawarkan. Ketika Anda saat ini sudah menjadi seorang mualaf, ingat ketika Anda belum khitan, maka sudah kewajiban Anda untuk dihitan. Ketika sudah dihitan tidak perlu 2 kali. Habis itu jangan lupa nanti mandi wajib, mandi besar. Anda baru mualaf, niatkan saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Basuh seluruh anggota tubuh, ya, bersihkan seluruh anggota tubuh yang sifatnya ada lubang, itu semua dibersihkan. Habis itu Anda sholat, lakukan sebisanya, karena Anda sudah menjadi kewajiban menjalankan sholat, ya, sholat fardu, nanti sholat isya dan sebagainya gitu. Ya, nanti bisa lihat pelajarannya seperti apa. Oke, dari saya mungkin itu dulu, cukupkan. Kalau ada yang mau ditanya atau disampaikan oleh yang lain, silahkan. Ya, saya tambahkan sedikit untuk Saudara Antoni untuk memberitahukan kepada sekitarnya bahwasannya sudah berpindah keyakinan kepada ajaran Islam dengan mengubah identitas, ya. Jadi nanti akan diubah identitasnya kepada Islam gitu. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi kepada Akhi Antoni akan diperlakukan secara Islam oleh lingkungan sekitar. Ada kewajiban umat Islam untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus yang layak bagi saudara-saudaranya sama muslim, ya. Mungkin untuk silaturahmi, selain itu untuk bimbingan, ya, agar mendapatkan pengajaran dari yang berilmu di sekitar, para ulama, para alim. Jadi jangan diam-diam menyendiri, ya. Masuklah pada majelis taklim terdekat nanti, ya, terutama musola ataupun masjid terdekat. Hubungi imam masjid, sampaikan bahwasannya baru bersyahadat, sudah mualaf, minta diajarkan, ya, supaya lebih akrab lah dengan lingkungan muslim di sekitar dulu. Itu untuk Ya, Bang Bejo. lebih cepat. Bang Bejo, noise banget, Iya. lagi ngecas ya. Oh iya benar. Silakan berikan wejangan Gurunda Zuma buat pegangan buat dia. Terima kasih Gurunda. Baik, kalau saya yang pasti orang yang mu'allaf itu, apalagi tadi kita mendengarkan jejak bagaimana saudara kita ini menempuh perjuangan, ya, belajar, mencari, mengkaji, meneliti, menelaah sampai kepada finalnya dia meyakini Islam itu bukan agama buatan manusia, tetapi betul-betul adalah jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Sehingga dari saya sebagai saudara hanya mengingatkan kembali bahwa sebagai seorang muslim, tugas kita itu adalah menyampaikan. Tugas kita itu adalah siar. Tugas kita menyeru kepada, utamanya kepada keluarga terdekat dulu. Tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan etika, attitude, akhlak yang baik. Dengan demikian, dengan kita membuka diri, berdiskusi, berdialog, mengajak keluarga, insya Allah Tuhan akan memberikan 2 kemungkinan. Keluarga kita itu bisa mendapatkan hidayah, atau mereka menyatakan benar-benar pengingkarannya kepada Allah. Jadi yang pertama sekarang ini kan, kalau saudara kita ini melihat metode beliau menemukan Islam, pasti setelah ini dia akan belajar dan belajar dan belajar terus. Mendengarkan suara beliau, saya yakin kelak beliau ini bisa menjadi seorang pendakwah.
Sehingga saya sekali lagi mengingatkan bahwa sasaran utama penyampaian Islam itu adalah keluarga terdekat dulu, barulah kemudian ke orang lain. Dan saya hanya bisa berharap supaya saudara Anton ini bisa istiqomah, mendekatkan diri kepada saudara-saudara kita, orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang ada di sekitar kita, kemudian untuk menggali terus, mengembangkan ya keilmuan kita. Sebab biasanya orang yang mu'alaf itu jauh lebih cepat menelaah Al-Quran, menerima Al-Quran, dibandingkan saudara-saudara kita yang Islam dari lahir, tetapi mereka kemudian disibukkan dengan keadaan tentang duniawi, atau disibukkan dengan hal-hal di luar daripada agama Islam itu sendiri. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, bahwa niatkan, kembangkan terus keilmuan Islamnya, niatkan kemudian untuk menyeru kepada keluarga terdekat dulu, habis itu kepada seluruh umat. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Baik. Sedikit saya mau cerita Bang tentang saya mencari kebenaran kemarin-kemarin itu. Iya, silakan. Yang pertama yang saya lakukan adalah perbandingan. Itu yang pertama saya lakukan. Perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentu tidak ketemu. Dan ada penyelewengan yang ada di dalamnya. Terus perjanjian lama saya bandingkan sama Al-Quran. Ternyata ada kesamaan sedikit, tapi lebih besar banyak kesalahan. Karena di mana perjanjian lama yang saya pelajari dari historis, semua telah diubah. Meskipun kita lihat dari Bani Lewi itu sebenarnya kunci utama menjadi imam. Terus saya ambil perbandingan dari Zabur dengan Al-Quran lebih jauh lagi. Dan ketika saya bingung, ateis, lalu kembali kepada Al-Quran. Justru di sini saya menjadi jatuh cinta sama Al-Quran. Dan kenapa saya berat dalam mengucapkan dua kalimat syahadat dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Karena manusia ini, manusia yang selama ini yang saya hujat, yang saya benci, yang tidak pernah ada dalam benakku untuk menjadi manusia idolaku saat ini. Allah. Yang dimana yang pertama sekali menggunakan hujatan dalam Al-Quran, Muhammad gila, orang pertama yang melakukan itu adalah saya dalam TikTok. Allahu Akbar. Itu pertama saya yang gunakan. Tapi ketika itu saya melakukan perbandingan setiap malam. Kenapa kayak gini? Lalu saya beli Al-Quran. Meskipun saya hanya sampai detik ini modal terjemahan, sampai saya baca terus, dan saya beli Iqra. Loh, apa ini ya? Jadi harus bagaimana saya baca ini? Ada juga di rumah ada juga orang Muslim juga, cuma sayangnya dia takut sama ayah. Jadi dia mengajarkan saya sedikit demi sedikit. Setelah itu, ketika tadi siang saya di Komal ini, kebetulan percakapan saya sama saudara-saudaraku di sini di Komal ini didengar oleh adikku. Nah, disinilah menjadi masalah. Nah, setelah itu saya bilang saya sudah bulatkan tekad itu, saya bilang saya akan syahadat sebentar malam. Apapun tantangannya saya akan syahadat. Allahu Akbar. Itu janji saya, makanya saya malam ini saya tepati janji saya. Malam ini saya akan syahadat dan saya akan terus belajar. Doakan saya semoga saya selalu sehat, istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sudah nekat tuh, waktu saya keluar dari rumah, ini ujian pertama saya, tantangan pertama saya yang mulai tadi. Keluar dari rumah, saya sudah nyatakan, saya bilang orang pertama, ayah, ingat kata-kata saya, orang pertama yang lawan Anda itu saya nanti. Lawan diskusi Anda. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang pertama. Terus saya keluar, setelah itu sampai detik ini, besok saya mungkin saya berangkat ke Surabaya besok. Iya.
Itu perjalanan saudara-saudara bayangkan besok. Jadi, nah yang saya takutkan yang di Islam ini, nah ini yang sunat ini. Ini yang saya takutkan ini. Rata-rata umat Kristen sebenarnya tahu kalau dalam apa namanya, seperti ayah saya punya, sebenarnya dia tahu kebenaran Islam, cuma sayangnya dia takut sama sunat. Itu intinya. Iya. Itu intinya, sama sekali intinya di situ. Dan dia pernah diskusi waktu saya nanya tentang Islam, ayah sebenarnya Islam ini gimana sih, kok rukun sekali. Nah, dia marah. Terus ada dalam waktu saya dalam gereja, Bible saya duduki. Nah, terus dia tanya, kenapa kamu duduk kitab suci? Saya bilang, saya nanya gini, yang mana dibilang kitab suci? Bible. Bible ini tidak ada kesuciannya. Lalu yang tinta merah, saya bilang tinta merah itu hasil penyalinan. Karena saya pelajari semua tentang histori sejarah dari penyaliban. Dari penyaliban itu adalah di Bukit Golgota, itu Bukit Golgota adalah Bukit Tengkorak. Saya belajar semua. Jadi sekarang saya akan mencari kebenaran dalam Al-Quran. Itu inti dan poinnya. Cuma yang menjadi angker buat saya adalah sunat ini. Takutnya habislah kalau dipotong. Nah, itu Enggak bang, sunat itu adalah hal yang biasanya itu sepele, sama seperti anak kecil yang ditusuk kupingnya untuk pasang anting. Apalagi sekarang kan metode sunat itu sudah semakin canggih, jadi pasiennya itu nggak rasa sakit lagi, nggak kayak dulu. Zaman saya sunat itu tahun 91. Saya sunat 91. Itu pun nggak ada rasa sakit lagi waktu itu. Padahal belum pakai laser, masih gunting. Dan hari ketiga saya sudah renang di kolam renang. Alhamdulillah. Cuman hari ketiga itu cuma sampai hari ketiga saja ya saya pakai perban. Itu pun setelah dari kolam renang enggak pakai perban lagi. Pas lewat dari ganti pakaian, masuk di toilet, cari perbannya, loh mana perbannya? Hilang, enggak ada lagi, aku bilang. Ya, cemas-cemas sih, takutnya ada pendarahan atau apa gitu. Karena orang tua juga nggak tahu kalau waktu itu saya pergi renang. Nah, akhirnya saya balik lagi untuk ngambil tas saya di samping kolam renang, terapung di kolam. Itu bekas sunatnya terapung, dan di situ banyak orang-orang Cina lagi renang di sampingnya. Ya, seru itu. Iya seru. Seru. Jadi saya ingat kali itu saya renangnya di kolam renang Matu Angin yang ada di Makassar ini waktu itu. Jadi nggak ada sakit bang, nggak ada sakit. Apalagi kalau kita udah dewasa kayak gini, nggak ada sakitnya itu. Percayalah, nanti setelah sunat itu kita ketemu lagi pasti Anda akan tertawa. Ya, ternyata kepanikan itu terlalu lebay kali. Ternyata pada kenyataannya enggak seperti yang dibayangkan. Dan itu sudah terjadi beberapa mualaf. Baru-baru beberapa hari lalu, hari Senin apa hari Selasa, Ahad kemarin, orang yang lebih parah, dia mualafnya ditunda sampai berbulan-bulan hanya karena sunat. Bayangkan itu. Masih dari sejak bulan puasa dia mau syahadat, tapi karena sunat aja terus. Begitu naik komal sunat, aja terus dibahas. Nah, begitu dia sudah sunat, wah dia petantang petenteng, tertawa kemana-mana, cerita di atas komal, teriak-teriak, dia bahagia kali. Ternyata selama ini saya fobia sunat, ternyata begitu saya sudah sunat, berhubungan dengan istri itu jauh berpuluh kali lipat rasanya, lebih aduhai daripada pada saat saya belum sunat, kata dia sambil tertawa sendiri. Nah, alhamdulillah, aku bilang itulah hikmahnya. Kan udah aku bilang jangan takut. Akhirnya karena dia punya kesimpulan, mau sampai kapan saya takut sunat? Sampai kapan saya mau Islam kalau sunat tidak? Akhirnya dia beranikan sunat, dan ternyata dia diam-diam. Saya juga cari kemana orang ini kok nggak pernah muncul. Tiba-tiba setelah beberapa saat menghilang,
Ahad kemarin nongol dia. Alhamdulillah saya sudah sunat bang semua. Saya pun kaget. Seperti itu bang, jadi nggak usah khawatir. Masalahnya nih bang, di tempat berbahaya ini, aduh. Enggak masalah, enggak masalah. Berbahaya. Justru Keluar. tempat yang paling cepat sembuh di situ tuh, karena di situ sarafnya sangat sensitif. Iya, seperti itu. Silakan. Kami Muslim yang lain ini semua juga udah bersunat bang, semuanya alhamdulillah sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Bahkan lebih Iya, sehat, belum ada betul. orang yang koma gara-gara sunat. Belum ada orang yang lari ke rumah sakit gara-gara sunat, belum ada. Belum juga ada innalillahi gara-gara sunat, belum. Seperti digigit semut lah bang, itu bang. Gigit semut itu jauh lebih sakit, Bang. Betul, Gigit betul, betul. Iya. Jauh. Saya malah waktu masih sistem gunting, saya dengarkan kayak gunting kerupuk. Krek. Iya, memang kedengaran suaranya. Iya. Iya, tapi nggak ada rasanya. Kalau sekarang mah tidak ada, didengar lagi nggak ada. Dia dibius, jadi kita nggak rasa. Dia cuman kayak dielus-elus aja gitu. Apalagi yang sunat saya waktu itu suster kan. Yes. Loh, Bang Zuma nggak pakai anestesi? Ish, aman bang, disunat. Anakku kemarin umur 2 tahun disunat malah tidur. Iya, yang masih kecil, masih lembek bang. Kita yang sudah tua begini sudah kayu ulin ini bang. Udah Enggak, Bang, enggak. Harusnya. Lebih memudahkan susternya, dokternya kalau umur kayak kita. Saya kan kebetulan banyak menangani mualaf dan banyak mendampingi mualaf yang sunat. Orang sudah umur 60 ada. Bahkan ada lebih tua dari 60 pernah sunat. Kupikir dia bisa kena gula apa enggak ada masalah. Karena sejatinya yang dipotong itu bukan daging, cuma kulit yang dipotong, bukan daging. Saya turun dulu, Gurunda. Ada saudara yang mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat juga saya nggak lama ya, saya ditunggu di room sebelah, boleh ya? Dinda Alif di sini aja dulu ya. Iya bang. Siap Gurunda. Ya, Bang Antoni, nanti kita sharing-sharing lagi ya, saudaraku, sahabatku. Nanti kalau ada apa-apa bisa DM saya di atau mengambil nomor saya juga sama Bang Alif, atau di host juga bisa. Kalau merasa kita butuh untuk sharing-sharing gitu ya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya boleh pamit ya. Siap. Masya Allah. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Maaf. Iya semuanya, Dek Liangka semuanya. Barakallahu fiik semuanya sahabat-sahabat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Dah. Makasih. Ya, Ahi Antoni.